Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News mengawal sidang Ahok dan kini sudah hadir Pak Nikolai Aprilindo selaku ahli hukum pidana. Pak Niko, tadi kita sempat melihat bahwa ada dua saksi pelapor yang sudah dipolisikan begitu oleh tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Tadi pihak LPSK juga sudah memberikan statement bahwa ini bukan merupakan kasus prioritas dari LPSK ketika ingin memberikan perlindungan terhadap para saksi pelapor. Anda menilainya seperti apa, Pak Niko? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau dikatakan oleh LPSK bahwa ini bukan kasus prioritas, salah. Saya katakan salah. Karena fungsi dan tugas LPSK itu mau ada kasus prioritas atau tidak prioritas, ini karena menyangkut hak asasi orang, menyangkut nyawa, menyangkut independensia dari satu keterangan atau hakim. Wajib LPSK itu mengikuti dan wajib untuk melindungi. Karena diatur dalam undang-undang. Kalau tidak, ini akan menjadi istilahnya pelecehan hukum dalam tanda kutip ya. Pelecehan hukum dan juga terjadi distorsi di sini dalam penegakan hukum. Oke, selain pelecehan hukum dan distorsi hukum, Anda melihatnya dampak dari para saksi pelapor itu sendiri seperti apa, Pak? Dampaknya saksi pelapor itu akan dikriminalisasi oleh pihak terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa. Nah, ini sangat tidak boleh dalam penegakan hukum kita. Bahwa saksi pelapor itu juga sudah dilindungi dalam pasal 10 Undang-Undang 13 2006. Jadi itu tidak boleh sama sekali. Ini sudah masuk dalam kategori semacam kriminalisasi terhadap penegakan hukum itu sendiri. Oke, secara tidak langsung, apakah ini sudah ada tanda-tanda untuk menuju kriminalisasi hukum, Pak Niko? Kalau saya bukan melihat tanda-tanda lagi, tapi sudah masuk pada kriminalisasi hukum. Sudah masuk dalam kriminalisasi iya, karena hukum. Dalam Undang-Undang 13 2006 ini jelas, kalau kita mau menegakkan hukum, kita harus taat asas. Bagaimana kita menegakkan hukum sementara kita tidak taat asas? Oke. Jadi ini sudah kriminalisasi betul-betul terhadap saksi korban. Seperti yang kayak saya katakan sebelumnya bahwa ini suatu upaya untuk mendistorsikan kasus ini, kemudian mengkandaskan kasus ini dengan menyatakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU atau Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi kapasitas sebagai saksi, pertama, tidak kapabilitas, tidak kredibel. Ya. Ini yang menjadi masalah, sehingga saya dapat katakan bahwa ini suatu tindakan kriminalisasi terhadap saksi. Oke, Ibu Lili menilai tanggapan dari Pak Niko selaku ahli hukum pidana, ini merupakan kewajiban LPSK untuk melindungi para saksi pelapor. Ya, kalau melihat ini Pak Niko, soal kata harus, kalau melihat pada undang-undang di pasal 5 nih Pak, ini kan saksi dan korban berhak. Haknya itu boleh dia gunakan, boleh tidak. Kecuali disebut wajib, maka wajib tindakan kita. Pemberian perlindungan adalah pemberian sejumlah hak dan bantuan kepada saksi korban dalam peristiwa pidana. Untuk kasus-kasus yang menjadi prioritas itu sudah diatur oleh undang-undang. Ada tindak pidana korupsi, pencucian uang misalnya, narkotika, terus kemudian TPPO, ada pelanggaran HAM berat, ada penyiksaan, ada kekerasan seksual, kemudian ada tindak pidana umum lain. Nah, untuk kasus-kasus di luar koridor ini memang menjadi keputusan rapat LPSK. Lalu kalau melihat pada pasal 29 yang saya sampaikan tadi, adanya permohonan. Walaupun misalnya di pasal 8 disebutkan LPSK bisa memberikan perlindungan seketika. Ya. Permohonan itu diajukan. Artinya juga kita bisa menyebut bola. Tetapi karena menurut LPSK kita hanya melakukan pengamatan perkara ini dari awal persidangan sampai kemudian berproses dan kita melihat mengikuti di media. Tetapi sampai saat ini belum ada gerakan aktif baik dari pendamping maupun saksi pelapor maupun jaksa penuntut yang bisa melindungi karena keperluan terangnya peristiwa kan pelapor dan saksi kan berada di kejaksaan. Setidaknya ada peran serta penegak hukum untuk bisa memastikan bahwa orang tersebut kalau bahasanya dikriminalisasi, walaupun di undang-undang kita tidak ada kata-kata kriminalisasi paling tidak, tapi membuat takut, membuat orang tidak mau, harusnya kejaksaan memang mengantisipasi itu seperti itu, sehingga kalau direkomendasikan ke LPSK maka wajib. Nah,
Pemberian perlindungan itu juga sifatnya voluntari. Bolehkah kita jemput bola? Boleh. Apakah kita memaksakan? Tidak bisa. Kalau katanya saya tidak butuh Anda, saya tidak butuh lembaga Anda, karena saya masih ada pengacara, masih ada jaksa, kita harus mundur juga. Tetapi jaksa harus menjelaskan bahwa di undang-undang itu sudah mengatur sejumlah hak. Soal bagaimana dia bisa memberikan keterangan tidak dalam keadaan tertekan, dia memberikan keterangan tidak malah menjadi seperti tersangka atau terdakwa yang diajukan. Jadi kita melihat pada undang-undang Pak. Jadi bukan karena LPSK mengatakan ini tidak menjadi prioritas karena aturannya demikian, atau kita rubah nanti aturannya. Baik, Gitu. kalau misalnya tadi Ibu Lili di dialog sebelumnya menyatakan bahwa kasus ini bukan prioritas dari LPSK untuk memberikan perlindungan hukum. undang-undangnya, iya. Ya, tadi kalau misalnya kita runut bahwa prioritas dari LPSK sendiri ada korupsi, pelecehan seksual, terorisme, pelanggaran HAM berat. Iya. Pak Niko sempat menyebutkan ini sudah menyinggung tentang pelanggaran HAM. Apakah ini juga bukan menjadi salah satu prioritas dari LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor? Nah, kalau menggunakan kata-kata pelanggaran HAM berat, di Undang-Undang di pasal 7 menyebut lagi, harus ada surat rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pertanyaannya, adakah surat itu? Kan kami harus taat pada ajas tadi, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita harus menanyakan kepada Komnas HAM. Saudara Komnas HAM, bisakah ini disebutkan? Kalau katanya, iya, ada rekomendasi, saudara LPSK silakan lakukan perlindungan, kita lakukan. Mungkin saja masyarakat belum paham bahwa ada syarat-syarat yang harus dia kejar untuk itu. Oke, kalau misalnya Pak Niko menilainya seperti apa Pak Niko? Jadi gini, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bu Lili ya. Hanya saya mengacu, tadi Bu Lili mengatakan bahwa adalah hak Ya. ya dari saksi, khususnya dalam pasal 5 ya. Pasal 5 ayat 1 huruf C dan huruf E. Itu saksi dan korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan. Betul. Itu hak. Iya. Nah, hak yang melekat untuk memberikan keterangan tanpa tekanan ini, ya kan? Itu juga ada kewajiban. Kewajibannya adalah bebas dari pertanyaan yang menjerat dan bebas memberikan pertanyaan yang objektif dan jujur. Itu satu. Yang kedua, kalau saya katakan tadi ini suatu pelanggaran HAM, sebenarnya begini, dari awal kita melihat bahwa dari sidang awal mengenai pemeriksaan saksi pelapor, ini saksi-saksi pelapor ini sudah ditempatkan seolah-olah menjadi terdakwa, baik oleh penasihat hukumnya maupun oleh terdakwanya. Nah, kemudian ada perkembangan salah satu saksi pelapor yaitu Habib Novel, Ya. Mbak Mukmin. Ini saya mendapat informasi bahwa telah melaporkan ini kepada LPSK untuk meminta perlindungan. Betul. Nah, seharusnya momen ini dipakai oleh LPSK dengan adanya permintaan perlindungan dari Novel. Oke. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, Ibu tadi katakan bahwa jaksa harusnya juga setidak-tidaknya memberikan rekomendasi bahwa saksi ini perlu dilindungi. Nah, permasalahannya di sini ya. Saya melihat juga bahwa sebenarnya jaksa berusaha melindungi dengan aturan-aturan yang ada. Nah, tetapi di pihak lain, kewenangan jaksa ini kan masuk dalam satu proses hukum dakwaan. Ya. Sehingga dia wajib untuk membuktikan dakwaannya sesuai pasal 143 KUHP, ya kan? Nah, permasalahannya adalah ketika saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tidak secara bebas dapat memberikan keterangan, nah, seharusnya baik itu pihak LPSK maupun pihak Komnas HAM. Ini karena masalah kasusnya kasus yang sensitifnya tingkat tinggi ini ya. Betul. Dan sudah menjadi perhatian publik baik nasional maupun internasional. Jadi tidak perlu lagi baik Komnas HAM atau atau LPSK menunggu harus menjemput bola karena ini menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ini sebenarnya poin permasalahannya di situ. Oke. Saya sepakat kalau Ibu katakan bahwa dalam ketentuan undang-undang LPSK itu hanya beberapa poin-poin yang masuk dalam kategori luar biasa, misalnya untuk menjadi perlindungan prioritas Iya. gitu ya. Tetapi kalau kita menafikan kasus-kasus pidana yang lain tanpa kita juga memberikan perhatian secara khusus, apalagi sudah menjadi atensi publik yang eskalasinya tingkat tinggi. Betul. Dan sensitivitasnya itu juga tingkat tinggi. Nah, ini harusnya menjadi bahan bagi LPSK maupun Komnas HAM untuk mengamati paling tidak dan juga untuk turut serta berperan di sini. Ini harapan masyarakat, bukan harapan saya. Betul. Harapan masyarakat karena
di berbagai media sosial maupun di masyarakat sudah menjadi bahan perbincangan. Kemana LPSK? Kemana Komnas HAM? Karena ini bukan kita melihat sosok Ahoknya, bukan. Kita melihat bahwa ada tindakan, ada tindak pidana, ada peristiwa pidana. Yang peristiwa pidana itu menyebabkan satu ketersinggungan umat. Ya. Ketersinggungan umat yang dalam tanda kutip itu 80% mayoritas yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita melihat di berbagai media sosial terjadi pertentangan sedemikian rupa, bahkan bukan pertantangan juga. Jadi saling menantang satu dengan yang lain, dan kemudian terjadi semacam eskalasi suatu tindakan brutalisme Betul. terhadap kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ini tidak boleh kalau semua komponen, semua unsur, semua institusi bergerak dalam penegakan hukum ini sesuai dengan taat asas. Oke. Saya kira itu. Oke, kita kembali lagi tadi poin pertama yang apa? Sebentar, satu lah ya, saya sampaikan. Oke, boleh. Saya ingin tanyakan kepada Bu Lili. Tadi Ibu sudah membukakan tentang syarat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. Saya akan tanyakan, penerapan hukum serta sanksi pidana terhadap keamanan saksi dan korban itu bagaimana? Penerapan hukum serta sanksi pidana terhadap keamanan saksi dan korban. Tolong Ibu jelaskan. Kemudian langkah-langkah hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh saksi dan korban maupun LPSK untuk perlindungan saksi dan korban di dalam maupun di luar pengadilan. Ini penting, Bu. Boleh dijawab Ibu Lili? Oh iya, kalau menyangkut soal itu Pak An, kita bekerja juga tidak bisa keluar dari aturan main yang ada gitu ya. Kalau soal pemberian perlindungan kepada saksi korban, memang betul kita mengacu pada pasal 5. Bentuk-bentuknya juga bisa dilihat ya Pak. Seperti apa? Apakah perlindungan fisik, apakah perlindungan hukum, atau pemenuhan hak prosedural, atau ketika dia membutuhkan pemulihan secara fisik dan psikis, LPSK memberikan untuk itu. Atau ketika dia membutuhkan pendampingan, LPSK harus mendampingi. Masalahnya kan kalau melihat KUHP, hukum acara pidana misalnya, LPSK tidak masuk juga dengan terang-terangan di dalam criminal justice system, di mana area dia, gitu kan? Apakah kemudian pengadilan, kalau Bapak bisa melihat atau kita melihat, area ada tempat duduk jaksa, majelis hakim, misalnya penasihat hukum terdakwa, saksi, LPSK duduknya di mana? Oh salah Bu, Misalnya gitu. Salah kalau Ibu mengacu pada KUHP, itu salah. Undang-undang tentang LPSK itu ketentuan hukum yang baku dan mengikat. Oh iya. Bagi semua warga negara, semua institusi negara penegakan hukum wajib mentaati. Undang-Undang Nomor 13 2006 sudah jelas memberikan kewenangan pada LPSK. Iya. Jadi tidak ada satu siapapun manusia di muka bumi Indonesia ini, baik itu penegakan hukum, penegak hukum maupun advokat maupun terdakwa atau siapapun, tidak ada kewenangan atau tidak ada satu celah apapun untuk menghalang-halangi LPSK. Enggak, ini maksud saya ini kan dalam ruang persidangan. Ari, apa langkah yang dilakukan LPSK untuk itu? LPSK gitu ya? dengan adanya ketentuan Undang-Undang 13 tahun 2006, LPSK seperti saya sampaikan tadi, LPSK wajib hadir dalam arti untuk memantau. Selain komisi yudisial juga begitu, komisi yudisial juga hadir di sidang pengadilan untuk memantau, Betul. ya kan? Oke. Komisi kejaksaan demikian. Nah, sekarang LPSK berperanlah supaya saksi yang akan memberikan keterangan ketika ada LPSK, dia punya rasa percaya diri bahwa kita juga dipantau dalam arti sebelum kita dilindungi ada pemantauan dari LPSK. Dan ketika LPSK menemukan satu gejala-gejala atau tindakan-tindakan yang sudah sangat tidak menguntungkan saksi, LPSK dapat berkoordinasi dengan kejaksaan, dengan jaksa penuntut umum. Tadi Bu Lili, Pak Niko juga sempat membicarakan bahwa Bu Lili juga sempat menginformasikan dari mulai eksepsi sampai sekarang juga LPSK memantau begitu. Dari hasil pantauan tersebut, apa yang dihasilkan, Bu Lili? Kalau kita kan melihat persidangan ini kan belum pada soal apakah saksi-saksi itu butuh perlindungan. Karena kan ini kan baru sekarang ya, beberapa hari ini soal saksi yang dilaporkan. Walaupun Novel Bamumin juga sempat mencoba untuk meminta LPSK melindungi beliau begitu terkait dengan tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama yang mempolisikan Novel Bamumin. Memang kita juga membacanya dari media bahwa dia akan mengajukan permohonan ke LPSK. Walaupun sampai hari ini, sampai kemarin terakhir, mereka belum ada hadir untuk itu. Nah, memang pemantauan dilakukan oleh LPSK tidak langsung turun Pak, tapi melalui media televisi misalnya dan melihat media elektronik lainnya. Kalau seseorang sudah mendapatkan perlindungan, maka dia akan berkontrak
berkontrak untuk mendapatkan perlindungan, sehingga proses pemantauan memastikan dia tidak dalam pertahanan penjara itu memang dilakukan LPSK. Saya hanya menceritakan soal area persidangan yang tidak menunjukkan posisi duduk LPSK, tetapi LPSK harus bekerja untuk itu. Memang semua penegak hukum tidak menolak, termasuk penasihat hukum terdakwa tidak menolak LPSK untuk hadir. Tetapi ketika memastikan apakah pertanyaan itu menjebak, apakah dia memberikan keterangan dengan keadaan tidak merasa terdesak, itu dikomunikasikan lebih awal kepada jaksa, kepada majelis hakim, bahwa agar hakim sebagai juri di ruang persidangan itu bisa menegur para pihak untuk tidak menyudutkan saksi-saksi tersebut. Itu yang dilakukan LPSK. Selain bersurat juga berkoordinasi. Karena memang kita tidak bisa interupsi majelis, tidak bisa begitu areanya. Sehingga ini memang butuh penyempurnaan. Kalau kemudian sarannya Pak Niko bahwa LPSK harus memantau datang gitu ya, itu memang LPSK belum melakukan. Gitu. Tetapi untuk memantau di area media kita lakukan. Jadi kami memang menunggu. Bayangan saya adalah ini proaktif, pendamping, kemudian jaksa sebetulnya ketika kasus ini sudah mulai bergerak kemana-mana, ini ada yang bisa dikoordinasikan. Kami belum komunikasi dengan jaksa untuk itu, tetapi beberapa pendamping itu memang menyampaikan bahwa tolong LPSK ada. Kita bilang silahkan mana permohonannya, karena kita mengacu pada aturan yang ada, pasal 29 dan kemudian tentang pasal kasus-kasus yang disebut dengan skala prioritas. Baik, Bu Lili, kita tahan dulu sebelumnya dan juga Pak Niko, dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan terkait dengan mengawal sidang Ahok. Pemirsa, jadi Anda tetaplah bersama kami di Breaking News, mengawal sidang Ahok.